Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Sapa pagi kita kali ini kita akan mengkaji ayat anti galau yang ke-7 di dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Walain sa'altahum, sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, tanya kepada siapa? Kaum musyrikin. Man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka jawab Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kalian sembah selain Allah itu? In aradani Allahu bidurrin, jika Allah kehendak mendatangkan bencana kepadaku, hal hunna kashifatu durri, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Au aradani birahmatin, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah mereka yang dapat mencegah rahmatnya turun kepadaku? Qul hasbiyallah, katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal, berserah diri. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala, pada ayat ini Allah terangkan bahwasanya kaum musyrikin itu mengakui adanya Tuhan pencipta alam yang maha bijaksana, karena dalil-dalil kebenarannya tidak dapat diingkari lagi. Kalau mereka ditanya siapa yang ciptakan langit bumi, Allah, kejawab mereka. Maka kalau demikian, mengapa mereka menyembah kepada selain Allah atau bersekutukan Allah dengan yang lainnya? Mereka ini telah dikenal sejak dahulu kala sebagai orang-orang yang cerdas pikirannya, tetapi karena mengikuti secara taklid buta kebiasaan nenek moyangnya, maka mereka tidak bertindak sesuai dengan pikiran yang sehat. Bahkan mereka melakukan perbuatan orang-orang jahat secara tidak sadar. Maka Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kritik yang mengecam kepada orang-orang musyrik Mekah dalam bentuk pertanyaan, coba terangkan kepadaku tentang patung-patung dan berhala-berhala yang kamu sembah itu selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apa berhala-berhala itu yang bisa menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak melimpahkan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Apabila mereka ternyata tidak dapat berbuat demikian, maka apa faedahnya menyembah mereka itu? Subhanallah. Jadi ini pertanyaan retorik yang Allah tanyakan, ya, melalui lisan Nabi SAW kepada kaum musyrikin. Ya, apa gunanya kita menyembah selain Allah kalau mereka tidak sanggup berbuat apa-apa? Ketahuilah, saudaraku, sahabat tafsir yang dirahmati Allah, ya, kalau Allah hendak menimpakan kepada kita satu bencana, tidak ada yang dapat menghilangkan bencana itu kecuali hanya Allah semata saja. Ya, tidak ada. Atau ketika Allah hendak memberikan kita suatu rahmat, tidak ada selain Allah yang bisa mencegah rahmat itu. Jadi untuk apa kita mencari kekayaan, mencari izzah, mencari kemuliaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa, untuk apa kita sembah-sembah mereka, kita berhalakan mereka ini? Nauzubillah min zalik. Karena semua kekuasaan, semua kekuatan, semua kekayaan itu adalah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sahabat tafsir yang dirahmati Allah, ya, kita harus senantiasa mengucapkan hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah itu bagiku. Cukuplah Allah itu bagiku.
Ketika kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, selalu kita katakan hasbi Allah. Ya, cukuplah hanya Allah untukku. Karena dialah Allah Ta'ala sandaran yang paling baik, sandaran yang paling kuat, sandaran tempat kita bersandar yang paling kokoh, yang paling kaya, yang maha segala-galanya. Subhanallah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah." Siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kuat, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Man ahabba ayyakuna aghnan nas falyakun bima fi yadillahi azza wa jalla awthaqa minhu bima fi yadayhi. Siapa yang ingin menjadi manusia terkaya, maka hendaklah dia lebih percaya kepada yang berada di tangan Allah daripada yang berada di tangannya sendiri. Subhanallah. Ya. Wa man ahabba ayyakuna akraman nas, siapa yang ingin menjadi manusia yang paling terhormat, falyattaqillaha azza wa jal, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian pula diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang cukup panjang, ya. Saya artikan saja, ya. Ihfazillah, peliharalah agama Allah, nanti kamu menemuinya di hadapanmu. Ingatlah Allah pada saat senang, maka niscaya Allah akan mengingatmu dalam saat sempit. Dan jika kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepadanya. Dan ketahuilah bahwa jika seluruh umat manusia ini sepakat untuk membuat kemadaratan kepadamu dengan sesuatu yang Allah belum memastikannya kepadamu, niscaya mereka tidak dapat membuat madarat kepadamu. Dan jika mereka semuanya sepakat untuk menyampaikan suatu kemanfaatan kepadamu yang Allah belum memastikannya untukmu, maka mereka sama sekali tidak dapat berbuat manfaat kepadamu. Qalam di Lauh Mahfuz telah diangkat, buku catatan amal telah kering, maka beramallah karena Allah dengan rasa syukur dan penuh keyakinan. Ketahuilah bahwa dalam kesabaran untuk menahan kebencian terdapat banyak kebajikan, dan setiap kesusahan ada jalan keluarnya, dan tiap kesulitan ada kemudahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dipelihara iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.